kisah seorang sahabat Nabi yang usianya usia seperti anak kita yang masuk SMP. Tha'labah bin Abdurrahman. Ini bukan Abu Tha'labah. Sebagai penutup, Tha'labah bin Abdurrahman bukan Abu Tha'labah yang pernah Anda kisah cerita tentang Tha'labah jadi kaya lalu tidak kenal Nabi lagi. Tha'labah bin Abdurrahman adalah seorang anak muda yang usia 14-15 tahun, persis seperti anak kita di SMP. Cuman dia sangat mencintai Rasulullah. Begitu cintanya kepada Nabi, kalau tidur di masjid Nabi, di masjid itu pasti ke sebuah tempat yang menghadap ke pintu yang Nabi bakal keluar. Kalau anak kecil itu biasanya dulu-duluan lihat siapa gitu loh. Aku lihat duluan, aku dulu saking senangnya dengan Nabi. Sampai kalau dia berjalan itu, kalau berjalan tuh dilihat mukanya senyum. Sejatinya kenapa kalau berjalan kok senyum begitu? Karena apa? Dia selalu mengingat Nabi, makanya senyum terus. Makanya kalau mukanya cemberut, jangan-jangan Anda ingat jin atau iblis. Makanya sifat mulia, ciri khas Nabi yang istimewa adalah basam. Dengan wajah selalu senyum. Kalau Tha'labah bin Abdurrahman, senyum karena apa? Coba kalau lagi seorang suami lagi gandrung sama istrinya, lagi sangat mencintai, kemana-mana senyum. Senyum sendiri ya. Lagi beli kopi, senyum sendiri. Karena apa? Kopi untuk istri yang tercinta telah mengandung anaknya yang ke-13. Oh, misalnya, saking senangnya, senyum-senyum. Begitu juga Tha'labah bin Abdurrahman di saat berjalan dengan senyum. Dan kalau disuruh Nabi itu buru-buru. Kalau disuruh itu cepat-cepat. Kayak orang buru-buru ditanya, Tha'labah kenapa kamu buru-buru? Sebab aku disuruh Rasulullah. Dan setelah aku selesaikan tugasku, aku tidak mau lama-lama meninggalkan wajah Rasulullah. Aku ingin segera kembali melihat wajah Rasulullah. Subhanallah. Itu Tha'labah bin Abdurrahman. Suatu ketika, ini awal kisah terjadi. Tha'labah bin Abdurrahman disuruh oleh Rasulullah untuk hajat baginda Nabi. Keluar perkampungan kota Madinah. Tha'labah berjalan. Kota Madinah bukan seperti saat ini yang dikelilingi dengan hotel megah. Tapi masih rumah-rumah perkampungan yang sangat sederhana. Atapnya dengan pelepah korma dan yang lainnya, pintunya pun adalah pintu dengan kayu yang bisa ditegakkan. Rumah pun kadang ditutup dengan kain yang jika ada angin menerpa tersingkaplah itu kain. Suatu ketika Tha'labah bin Abdurrahman melewati satu rumah. Tiba-tiba angin bertiup menggerakkan pintu. Setelah pintu terbuka, di balik pintu ada tempat yang bisa digunakan untuk mandi, kamar mandi sederhana sekali yang ditutup dengan kain. Kamar mandi ditutup dengan kain, pintu terbuka, hembusan angin menerpa kain, tersingkaplah itu kain. Di situ ada wanita yang mandi. Tha'labah bin Abdurrahman melihat begitu langsung membuang mukanya. Di saat membuang mukanya langsung menangis dia. Kebayang di matanya Rasulullah. Padahal dia melihat tidak sengaja. Cuman karena begitu dalamnya cinta kepada Nabi, dia ngelihat itu langsung nangis dia. Allah, kenapa mataku ngelihat itu? Nabi pasti tahu. Ada wahyu turun nanti aku malu dengan Nabi. Saking nangisnya anak kecil nggak punya solusi. Yang penting takut dengan Nabi, nggak mau pulang. Takut dengan Nabi, pergi. Nggak tahu pergi kemana. Nabi menunggu. Di waktu sholat pertama dinanti tidak ada, sholat kedua tidak ada, sholat ketiga tidak ada. Akhirnya Nabi menyuruh, ya Umar dan ya Salman, cari itu Tha'labah di mana dia. Dicari di kampung tidak ada. Hari berikutnya dicari tidak ada. Nabi mendapatkan pesan, cari seperti dia adalah di antara dua bukit sana. Kau cari ke sana. Sayyidina Umar bersama Sayyidina Salman Al-Farisi pergi ke tempat tersebut setelah beberapa hari. Setiap melihat ada gerakan-gerakan, karena gerakan itu kalau dari jauh itu adalah domba biasanya, gerombolan kambing dengan pengembalanya. Kelihat dari bukit itu kayak daun bergerak begitu. Akhirnya itu ada orang, barangkali dia. Didekati, oh bukan. Didekati bukan. Akhirnya bertanyalah Sayyidina Umar, wahai pengembala kambing, apakah kamu melihat ada anak kecil ada di sini? Dijawab oleh pengembala kambing, banyak, ini kampung. Oh bukan. Ada anak kecil asing bagimu. Maksudnya gimana? Ada ciri-cirinya? Ada. Cirinya anak itu kalau berjalan dengan senyum. Dengan senyum kalau berjalan, nggak pernah meninggalkan senyum. Gayanya riang. Kata pengembala kambing, aku tidak melihat anak semacam itu. Aku pernah melihat. Bahkan
Saya kira dia orang sini, tapi bukan senyum, dia cengeng, nangis terus. Kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman, ah bukan, Tha'labah orangnya riang, nggak mungkin suka menangis, dibiarkan. Cuma setelah beberapa menit, ya mungkin juga dia, karena di tempat ini lalu dia nangis. Yuk kita lihat. Di mana Pak adanya? Di sana. Rupanya ke tempat lain, di tempat memang itu ada penggembala juga. Dalam riwayat pokoknya intinya penggembala yang beritahu, iya tempatnya ada di sana. Oh ya. Lalu Sayyidina Umar mau naik. Pak, jangan naik. Dia itu kasihan, sepertinya orang takut, anak takut kepada orang. Setiap ada orang mendekat dia lari ke atas. Lalu bagaimana aku bisa melihat dia? Kamu tunggu di sini. Setiap menjelang maghrib dia turun, kemudian mendekat kepadaku, dia minta susu. Aku beri susu, setelah kenyang dia lari ke atas. Kau sembunyi, dia takut dengan manusia. Coba. Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman sembunyi di balik batu. Betul, menjelang maghrib ada anak kecil turun. Yang dengan tetesan air mata, sendu. Setelah itu mendekat, nggak pakai omongan. Setelah dikasih susu langsung minum, naik ke atas. Mau naik ke atas. Sayyidina Umar sama Sayyidina Salman yang melihat anak itu betul sangat mengenali. Lalu diseru, dipanggil, ya Tha'labah. Kaget dia. Siapa kau? Siapa? Aku Umar, aku Salman. Ya Umar, apakah ada wahyu turun bercerita tentang aku? Ketakutan dia, tambah lari kain. Apakah ada wahyu turun? Oh tidak. Kenapa kau mencari aku? Apakah disuruh Rasulullah? Karena aku begini. Tidak. Aku disuruh Rasul untuk mencarimu saja. Apakah? Ketakutan dia, dikejar, lari, tangkap. Dia pegang, kau harus pulang. Rasulullah mencarimu. Tidak, aku malu. Aku tidak mau melihat Rasulullah. Aku malu dengan Rasulullah. Kenapa? Aku melakukan sesuatu yang tidak pantas. Pasti Rasulullah murka pada apa? Aku malu bercerita. Enggak mau, dibawa dipaksa, dinaikkan di atas kendaraan kudanya, dibawa pulang itu Tha'labah. Di perjalanan rupanya sakit ya, karena sudah beberapa hari makannya hanya susu saja, lemes, semakin lemes mau dibawa ke Rasulullah, nggak bisa. Akhirnya apa? Pendapat dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman, dikembalikan dulu ke rumah ibunya, pun dia nggak akan bisa lari karena sakit. Ditaruh di ibunya, dipulangkan kepada ibundanya, lalu lapor, ya Rasulullah, Tha'labah sudah ketemu. Mana dia? Ada di rumahnya. Kenapa tidak kau bawa sini? Sakit ya Rasulullah. Apakah aku bawa ke sini sekarang ya Rasulullah? Tidak. Biar aku yang datang ke sana. Allah. Gara-gara cinta kepada Nabi, Nabi mencarinya. Begitulah kalau kita cinta serius, Nabi akan mencari kita di alam barzah, di padang mahsyar, di Siratal Mustaqim. Kalau kita serius cinta dengan Nabi, Tha'labah cari di dunia. Nyuruh orang yang dicintai untuk mencari Tha'labah. Cari sampai ketemu. Dan setelah Tha'labah sakit bukan dibawa kepada Nabi. Nabi yang datang kepada Tha'labah. Diketuk pintu. Ibunya bertanya siapa? Rasulullah. Tha'labah berkata, jangan, aku takut dengan Rasulullah. Mukanya ditaruh ke bumi. Enggak mau melihat Rasulullah. Ketakutan, didekati Nabi, ya Tha'labah, assalamualaikum ya Tha'labah. Tha'labah tidak menjawab. Pelan menjawabnya, waalaikumsalam ya Rasulullah. Didekati, mengelak. Lalu dibalik Rasulullah, tumpangkan kepala Tha'labah di pangkuan suci Rasulullah. Oh, indahnya kalau seandainya kita bisa berbaring di pangkuan suci baginda Nabi. Bayangkan anda ini. Tha'labah ditumpangkan di pahanya Rasulullah. Rupanya bisa ditumpangkan di paha Rasulullah, nurunkan sendiri kepalanya, dijatuhkan. Tidak pantas kepala yang menyimpan mata kotor untuk di pangkuan Rasulullah. Allah merasa bersalah. Tidak pantas mata kotor, kepala yang menyimpan mata kotor berada di pangkuan Rasulullah. Turun, diangkat lagi. Lalu dia bertanya, ya Tha'labah, kau cerita kepadaku. Apa yang terjadi denganmu? Sambil tersendat-sendat bercerita, ya Rasulullah, saat engkau menyuruhku, aku melewati rumah di perkampungan kota Madinah. Terus, kemudian ada angin bertiup, membuka pintu. Kemudian angin bertiup kepada kain di balik pintu. Lalu kain tersingkap, ya Rasulullah. Sambil menangis. Lalu menangis. Kenapa Tha'labah? Ada apa? Lalu di balik kelambu ada wanita mandi dan aku melihat, ya Rasulullah, aku banyak dosa, aku kotor. Mata ini tidak pantas melihatmu, ya Rasulullah. Ya Tha'labah. Ya Tha'labah. Baik, setelah itu apa yang kau inginkan? Aku ingin diampuni oleh Allah. Kau diampuni oleh Allah Tha'labah. Kau pengen apa lagi Tha'labah?
Benar Rasulullah, aku diampuni, kau diampuni. Dan memang bukan sebuah dosa karena tidak sengaja. Lalu kau minta apa lagi ya Tha'labah? Aku tidak ingin kau tinggalkan ya Rasulullah. Suaranya paruh. Kau tidak akan aku tinggal ya Tha'labah. Kemudian setelah itu Tha'labah berkata, ya Rasulullah, aku merasakan ada sesuatu di badanku. Apa itu Tha'labah? Seperti ada semut yang merayap di antara kulit dengan dagingku. Tha'labah artinya ajalmu sudah dekat, itu nyawamu ditarik. Ucapkan kalimat la ilallah, ditalkin oleh Nabi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengikuti ucapan Nabi. Dan setelah selesai mengucapkan kalimat thayyibah, terdiam Tha'labah, dan Nabi SAW di paha suci beliau merasakan beban kepala Tha'labah, tanda kalau Tha'labah sudah wafat. Ditutup matanya oleh Rasulullah. Setelah itu dimandikan oleh Rasulullah, dikafani oleh Rasulullah, dihantarkan jenazahnya oleh Rasulullah. Bahkan di saat mengantarkan jenazah, Sayyidina Umar ikut, Sayyidina Abu Bakar ikut. Akan tapi Sayyidina Abu Bakar melihat Nabi itu aneh, ya Rasulullah, kenapa jalanmu seperti itu, jinjit dan seolah-olah ada yang mendorong sana sini. Ya Rasulullah, kenapa kau berjalan seperti itu? Ya Abu Bakar, aku melihat malaikat turun ke tempat ini sehingga memenuhi tempat ini hingga aku hampir tidak bisa berjalan untuk mengiring jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman. Allah. Buah apa itu? Buah cinta kepada Nabi, kita akan dicari Nabi. Bagaimana penyesal? Itu tanda cinta serius, hanya begitu lihat, gak sengaja. Ternyata dia takut ditinggal Nabi. Lalu bagaimana di zaman ini yang setiap saat mata kita ini loh, hari ini kita diuji dengan pandangan-pandangan kotor. Di handphone kita, di laptop kita. Kita harus jujur dengan diri kita, dengan Allah. Bukan saja kita soleh di luar, di kamar tidak karu-karuan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita perlu belajar serius. Ayo dengan Rasulullah. Maka kita perlu bukti, kami sampaikan, kita perlu bukti bahwa kita mencintai Nabi. Kalau kita melihat sesuatu yang melintas di handphone kita yang tidak baik, langsung ya Rasul, salawat ditutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan itulah nanti anak-anak Anda yang kenal Rasulullah. Kemaksiatan tidak perlu dilarang karena mereka merasa menyesal sendiri. Dan kita pun juga harus memulai seperti itu. Jangan banyak mengaku. Kita perlu bukti. Bagaimana bisa kita melakukan kesalahan? Satu kesalahan adalah hijab antara kita dengan Rasulullah. Kalau tidak, segera kita hancurkan dengan penyesalan dan tobat, maka terus ada hijab antara kita dengan Rasulullah. Ini kami anggap kisah yang sangat tepat di hari ini. Di hari orang bebas dengan media sosial, internet, segala macam. Semoga kecintaan yang Allah berikan kepada Tha'labah diberikan kepada kita. Yang memberi cinta Allah, Tuhannya Tha'labah sama Tuhan kita. Nabinya Tha'labah sama Nabi kita. Allah Maha Kuasa memberikan Tha'labah cinta. Tentu Allah Maha Kuasa memberikan kita cinta. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.